Ini awal mulanya dibentuknya petani toga sama sayuran organik ini. Ya, jadi saya ceritakan dulu bahwa kalau Pesta Kota ini merupakan unit pemberdayaan masyarakat. Itu. Dulu kita merancang suatu komunitas. Kita kan membentuk komunitas itu. Dulu sasaran awal kita itu adalah komunitas di Gunung Anyar Tambak. Gunung Anyar Tambak, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, RW 7. Di sana ada 2 RT yang sudah ikut, RT 1 dan RT 4. Kemudian seiring berjalannya waktu ada satu RW 7 Kelurahan Kalirungkut. Itu lokasinya itu di belakangnya kampus Ubaya, Tenggilis. Itu. Waktu itu ada kegiatan lomba yang dicanangkan oleh Pemkot. Itu Surabaya Smart City. Jadi di salah satu kriteria itu ada aspek penghijauan. Itu. Jadi kami Pustaka Kota diminta bantuan itu untuk membantu RW 7. Kan itu kan tetangganya Ubaya gitu. Oh iya. Jadi kita diminta bantuan untuk memperbaiki atau mencari solusi. Otomatis kita kalau yang penghijauan kita bisa itu. Untuk yang lain-lain masih belum itu. Jadi kita upayakan di mana di RW itu ada penghijauan. Cuman karena kita kan konsepnya pemberdayaan, jadi nggak hanya hijau aja gitu. Itu makanya kita canangkan suatu program di mana masyarakat di situ kita berdayakan untuk berbudidaya tanaman. Itu. Jadi mereka dalam bentuk kelompok dalam satu RT. Itu mereka kita bentuk, kita beri informasi terkait berbudidaya tanaman secara organik. Kalau boleh tahu tanaman organiknya apa aja? Kalau yang di RW 7 Kelurahan Kalirungkut itu ada kangkung dan bayam yang sayur. Kemudian yang toganya, tanaman herbalnya itu ada temulawak, ada belimbing wulu, sama kunyit gitu. Itu yang di RW 7 Kelurahan Kalirungkut. Sedangkan yang di Gunung Anyar Tambak itu ada tomat, ada terong, ada cabai. Kemudian yang toganya itu ada kencur, jahe, temulawak, kunyit gitu. Berarti setiap daerah itu beda-beda sayurannya sama toganya itu. Iya, beda. Lebih lengkap di Gunung Anyar Tambak. Kalau masalah jenisnya, banyaknya jenis. Kalau boleh tahu kan itu banyak banget jenis toga sama tanamannya. Apa nggak ada kayak kendala atau cara merawat tanaman tersebut? Kalau masalah kendala itu sebenarnya itu bisa diatasi gitu. Soalnya apa? Mereka itu tanaman-tanaman itu termasuk yang mudah dirawat gitu. Contohnya seperti kangkung itu sangat mudah dirawat. Hanya hambatannya itu kalau ada serangan hama. Itu serangan hama. Contohnya hama tikus gitu, belalang gitu. Itu yang kita kesulitan. Karena apa? Kalau digunakan secara organik, karena konsep kita kan organik, itu agak sulit gitu. Tapi selama ini hasil panennya itu cukup memuaskan bagi warga. Itu hasil tanamnya itu dikonsumsi oleh warga sendiri atau diperjualbelikan ke masyarakat luas? Sejauh ini, selama ini itu Pustaka Kota kami sarankan itu untuk dikonsumsi aja dulu. Istilahnya apa? Karena apa? Karena kan dalam program itu nggak semua warganya 100% ikut gitu. Jadi hanya beberapa. Karena apa? Itu kan kita itu hal yang wajar gitu kan ya. Ada yang setuju, ada yang pro dan kontra lah istilahnya gitu. Jadi tujuannya apa sih? Biar mereka itu dikonsumsi dulu, dibagi-bagi ke warga agar manfaatnya dari kegiatan itu bisa menyebar ke seluruh warganya. Harapan kami melalui cara itu semua warganya itu akan mengikuti program itu. Itu makanya selama ini kita sudah silakan dikonsumsi dulu. Itu nanti kalau sudah istilahnya warga sudah bosan konsumsi itu bisa dijual lewat Pustaka Kota. Seperti
seperti itu. Kalau ini faktor cuaca apa mempengaruhi hasil dari yang didapatkan? Kalau faktor cuaca otomatis ya, karena apa, tanaman itu sangat bergantung dengan iklim cuaca itu sendiri. Tapi selama ini yang kita coba lakukan itu kita mencoba untuk berbudidaya di polybag atau pot. Jadi bisa mengatasi kalau ada kejadian banjir atau adanya air tergenang gitu. Karena apa? Kalau tanaman itu tergenang itu perakarannya akan busuk. Jadi akan merusak tanaman itu. Makanya salah satu solusinya itu kita berbudidaya tanaman melalui polybag atau pot. Gitu. Berarti itu tanamannya di pot-pot gitu ya? Iya, di pot atau di polybag gitu. Biasanya kalau cuaca hujan gini tanaman apa Pak yang banyak? Yang paling mudah kalau dari jenis sayuran itu kangkung. Kalau yang lain-lain itu masih rawan. Kangkung dan bayam paling mudah kalau jenis sayuran. Kalau dari jenis toga itu banyak. Itu ada jahe, itu bisa jahe, kunir, temulawak. Itu cocoknya itu istilahnya awal tanamnya itu di musim penghujan. Karena apa, nanti panennya itu kan lama, cukup lama. Itu sekitar 10 sampai 12 bulan. Jadi panennya itu di musim kemarau. Di akhir musim kemarau itu paling pas untuk panen tanaman toga yang jenis umbi-umbian tadi, rimpang tadi. Itu. Lebih cepat yang organik atau anorganik? Pertumbuhannya sama sebenarnya. Sama, waktunya pun sama. Cuman kalau yang kimia itu ada efeknya, ada residunya. Di samping kimia itu akan merusak kondisi media tanamnya atau tanahnya, itu juga dia akan meninggalkan residu kimia. Dan kita kalau tidak berhati-hati menggunakan bahan kimia tersebut, kalau kita itu konsumsi, itu akan mengendap di tubuh kita. Itu Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't